Hey guys, what's up? So welcome back to my YouTube channel. So baru-baru ini saya ada beli moto Yamaha PG1. Dan dalam video yang lepas saya upload, saya ada cakap yang saya tidak mau cerita pasal itu moto punya specs lah. Tapi bila saya pikir balik-balik, bagus saya cerita sejak. Sebab saya rasa macam sayang, macam rugi kalau saya tidak cerita specs itu moto secara terperinci. Jadi jom kita cakap pasal moto yang kecil, murah, tapi bagi saya handsome, Yamaha PG1. Nice. So guys, inilah dia Yamaha PG1. Ini moto dia kena launch di Malaysia tahun lalu kalau tidak silap saya, bulan 10 kah kalau saya tidak silap lah. Jadi untuk masa sekarang dia punya pesaing terdekat nih Aveta Cup Cross 110cc dan juga dia punya abang Aveta Ranger Max 130cc. Jadi first kita cakap pasal dia punya engine dulu. Engine ini 115cc, tapi kalau ikut Yamaha punya website dia punya engine ini 114cc, tapi bila dibundarkan 115cc lah. Dia punya horsepower 8.8, tapi kalau kita bundar lagi again 9 horsepower. Dia punya Newton meter of torque 9.1. Senang cakap dia punya pickup belakang, dia punya lajak atau tidak tuh. Dan dia punya engine ini 4 stroke 2 valve, dan macam saya cakap tadi semi automatic lah. Dan dia single overhead cam dan air-cool, so tiada radiator. Hujan sudah hujan. Oke, so saya mau berhenti sudah tadi, tapi baru saya ingat ada satu benda yang saya lupa cakap. Dia punya tangki minyak. Tangki minyak ini cukup besar lah untuk moto 115cc. Sebab biasanya 115cc dia punya tangki dalam 4 lebih saya lah. Tapi untuk moto Yamaha PG1 ini tangki dia 5.1 liter. Jadi oke lah, saya puas hati juga sesuai dengan dia punya engine. Boleh bawa jauh sedikit lah, tapi saya tetap akan tambah tangki spare sini lah, supaya tidak berapa banyak kali isi minyak di stasiun. Oke, selesai cakap pasal ini engine moto. Sekarang kita cerita pasal bahagian depan dia lah. So, macam mau nampak dalam ini video, ini moto guna telescopic fork, bukan USD fork. Dia guna disc brake untuk braking system di depan lah. Dan sebelum saya pergi bahagian dia punya headlamp, dia punya meter semua tu, saya mau cakap dulu lah. Sebab mungkin kamu tidak ternampak video saya yang sebelum nih. Kalau kamu tidak tahu, ini bukan dia punya rim standard, bukan rim original dia. Rim original dia adalah rim spoke bersize 16 dan tayar dia bersize 90-100. Tapi saya tukar sebab saya mau pakai rim tubeless. Jadi rim yang saya pakai sekarang ni adalah rim LC4S. LC4S depan 1.85, belakang 2.50. Jadi tayar di depan ni saya guna size 90-100 dan di belakang 180. Dan brand tayar yang saya guna ni Corsa Cross S. Jadi dia tayar yang dual purpose lah. Dia di off-road pun boleh, dia di aspal pun boleh. Di aspal maksud saya itu di jalan raya lah. Tapi kalau di off-road yang betul-betul off-road, yang betul-betul berlumpur, ini tayar dia tetap tersangkut lah. Sebab dia tidak cukup kasar, dia ngam-ngam saja. Untuk off-road yang sedang-sedang boleh lah. Pasal lampu dia pula, lampu dia ni saya suka sebab dia bulat. Jadi memang nampak retro, memang nampak klasik. Dan bukan di depan saja bulat, di belakang dia pun bulat juga. Dia punya brake lamp, lampu brake dia. Cuma yang tidak bulat dia punya signal depan dan belakang lah. Jadi saya rasa kalau signal dia pun bulat, lagi nice, lagi cantik, lagi nampak klasik, lagi nampak retro. Tapi tidak, dia punya signal di depan dan di belakang bukan bulat. Begini saja bentuk dia, apa boleh buat, kita terima saja. Tapi nanti kalau memodified saya rasa tidak masalah. Cuma mau rajin atau tidak saja untuk modified, kasih jadi bulat lah. So next kita pergi dia punya meter. Meter dia nih saya suka sebab dia bukan bulat saja begitu, tapi dia ada juga sinilah. Dan meter ini cukup lengkap untuk motorsikal yang simple macam ni. Oke, dia ada odometer, dia ada speedometer, dia ada gear indicator 1, 2, 3 dan 4. Dia ada fuel gauge, dia ada engine light warning juga. Dia ada sini apa nih? Saya tidak nampak, so oke, signal. Dan sini simbol untuk highlight.
atau high beam. Alright, sekarang ini saya mau cerita pasal dia punya handlebar. Handlebar ini ada beberapa features yang saya tidak tahu ada pun sebelum saya beli ini motor. Selepas saya ambil itu motor hari itu, baru saya perasan ada itu features. Feature yang pertama, nih Nadia, ada kill switch, geng. Saya tidak tahu pun ini motor ada kill switch, sebab saya beli ini motor based on look saja. Tapi yang bahagian handlebar nih, masa saya tengok-tengok gambar, saya tidak perasan pun ada kill switch, geng. Jarang-jarang juga saya rasa motor kecil ada kill switch nih. Saya tidak tahu lah kalau ada motor yang kecil ada kill switch, tapi saya tidak tahu. Tapi yalah, saya terkejut ada kill switch. Engine 115cc saja, tapi ada kill switch. Dan satu lagi dia ada hazard light. Nah, ini hazard light lah. Jap, saya on dulu. Oh, speaking of which, yang ini dia punya starter lah, electric starter. Dan kalau kamu mau tahu, ini motor tiada kickstarter. Jadi kalau bateri kong memang boleh-boleh juga masalah dia tuh. So kena rajin-rajin lah cek bateri. Jap, saya start dulu. Jadi macam saya cakap tadi tuh, dia ada hazard light. Senang cakap, dia punya double signal lah. Jadi tidak payah sudah susah-susah mau buat wiring situ sini untuk install itu hazard light. Itu double signal. Jadi beginilah rupa dia. Handsome. Oke. Itu dia punya signal. Oke, kalau kita off dia punya hazard light, kita pasang signal pun begitu juga dia punya rupa. Dia bukan tunjuk ke satu arah juga. Yang ini sekarang sertifikat kanan sama juga, begitu juga dia punya simbol dia menyala. Oke. So, sekarang ini kita tengok bahagian kiri pula. Bahagian kiri ini macam biasa. Cuma dia ada nih satu lagi lah. Dia ada pass light. Ini pass light nih. Saya rasa jarang-jarang juga ada di motor kecil. Mungkin di motor 150cc ada, cuma saya yang tidak tahu. Tapi kalau untuk motor yang di bawah 150cc, lagi-lagi macam ini, 115cc saja, saya terkejut lah sebab dia ada pass light nih. Dan ini macam biasa semua motor ada. Dia ada low beam, dia ada high beam. Berlampu lah, benar. Dan kalau kamu main dia punya pass light pun sama juga lah, berlampu. Pass light. Oke. So, yang ini macam biasa, signal kiri, signal kanan. Ini dia punya horn lah. Nice. Oke, satu lagi benda yang tidak bulat adalah dia punya side mirror. Biasanya kalau lampu bulat-bulat semua nih, dia punya side mirror pun ikut bulat. Tapi yang ini dia tidak bulat. Dia bentuk apa nih saya pun tidak tahu. Bentuk beginilah, dekat-dekat bujur. Tapi ini pun tidak masalah juga, sama juga. Boleh tukar, senang tukar kalau mau tukar. Kalau tidak mau tukar pun saya rasa itu ikut rider lah, ikut pendirian dia kalau dia mau kasih bulat atau tidak, atau dia mau tukar yang lebih cantik bagi dia pun tidak masalah. Semua bergantung kepada rider. Oke, so bagian sini nih macam nampak dia tidak rack. Oke. Kalau macam satu kompetitor dia itu ada satu rack sini kan sedia pasang, tapi ini tidak. Tapi itu pun tidak masalah juga sebab itu boleh install sendiri. Dia ada aksesori dia tersendiri, kamu boleh pasang terus sini. Oke, sama ada yang garis lurus begini dia punya rek besi itu, ataupun ada satu macam bakul begitu. Ada yang besi tebal, dan ada juga yang jenis plastik punya. Tapi kalau standar dia macam nih. Dia kosong sih di tengah. Dan kalau tengok seat dia ini cukup lembut, cukup selesa, sangat-sangat selesa. Hari itu saya sudah ride 280 km begitulah. 280 km begitu, ataupun 190 km begitu, dekat-dekat 200 lah. Memang selesa, duduk ke atas ini kursi, memang lembut. Dan dia punya warna pun bagi saya cantik lah. Warna koko ataupun warna kopi-kopi macam itulah. Dan yang ini dia punya bar lah. Bar dia untuk pilihan pegang-pegang, untuk penumpang pegang-pegang, ataupun bila kamu mau kasih double stand motor, ataupun mau kasih turunin itu motor dari double stand, boleh pegang inilah. Dan ini bahagian belakang dia. Macam di depan juga, brake clamp dia bulat, signal dia tidak bulat. Tapi itu tidak masalah, macam saya cakap tadi, boleh tukar kalau mau. Yang penting rajin sajalah. Alright, sekarang nih saya mau cerita pasal desain keseluruhan dia. Oke, so tengok dia punya mudguard depan nih. Mudguard depan dia jenis macam nih. Memang melekat lah kalau ada lumpur-lumpur, kalau masuk kawasan off-road yang ekstrim lah, memang melekat. Tapi itu tidak masalah sebab boleh modified, pasang yang khas sini. Dia kasih tinggi tuh fender sinilah. Tapi yang ini kalau tanya saya lah, saya suka dia punya mudguard nih.
Tapi saya pun mau tukar pergi yang tinggi. Sebab kawasan yang saya masuk selalu memang banyak lumpur lah. Kadang-kadang, kadang ada, kadang tiada. Ikut nasib. Oke, dia punya bahagian belakang nih kan, bagi saya cantik, sangat-sangat cantik. Sebab saya pun tidak tahu macam mana mau cakap lah. Tapi saya suka dia punya bentuk begini. Nampak estetik, cantik lah. Memang nampak cantik lah. Tengok dari jauh macam mana rupa dia. Handsome. Nice. Dia punya suspension pula. Suspension ini kalau tidak silap saya 350 mm. Dan dia memang lembut lah. Setakat ini saya guna memang lembut. Dan saya plan memang akan tukar pergi yang keras sedikit supaya riding experience lagi nice lah. Lagi sedap mau ride. Dia punya swing arm nih kalau tidak silap saya swing arm yang biasa lah. Oh ya, bukan rim dan tayar sejak yang saya sudah tukar. Bukan itu sejak yang sudah lain daripada yang standar. Ada juga yang saya tukar hari itu selepas saya beli. Saya tukar dia punya sprocket dan rantai punya set. So yang original tuh dia punya sprocket dan rantai punya set tuh kan. Dia punya size 421 dan sprocket depan 13, sprocket belakang tuh 40. Jadi saya kasih up gigi yang di belakang gigi 41. So 13 depan, 41 di belakang. Jadi bagi saya ngam lah sebab jalan di sini nih macam kita tahu banyak bukit, so perlu kuat sedikit dia punya pick up lah orang cakap. Dan dia punya rantai ini tidak sama size sama rantai yang dari kilang. Sekarang ini saya guna rantai 428. Tapi rantai yang original yang dari kilang 421. Dia nipis sedikit lah. Jadi yang ini tebal sedikit. So selepas saya tukar hari itu saya lagi yakin lagi nice lah saya punya riding experience tuh. So oke lah, nice. Oke, sekarang nih saya mau cerita pasal bahagian bawah ini motor lah. Jadi yang ini footpack untuk passenger sebelah kiri. Dan yang ini footpack lah, footpack untuk rider. Dan ini untuk main gear sebelah kiri lah. Ini bahagian kiri motor. Dan di bahagian kanan macam biasa ini footpack untuk rider. Dan yang ini brake pedal kata orang panggil. Pedal brake pedal lah. Brake untuk motor lah. Jadi dia ada gigi-gigi macam nih. Memang sesuai untuk off-road. Sebab yang ini kalau dia tidak bergigi ini kan, biasanya kalau masuk off-road kan kita kena lumpur. Jadi yang gigi-gigi ini dia tolong kita untuk tidak terlicin kita punya kasut dari dia punya pedal. So oke lah, nice. Dan yang ini footpack untuk passenger. Ini bahagian kanan motor lah. So overall design ini motor bagi saya memang cantik, memang lawak, memang unik lah. Dia buat orang tertengok lah. Dia motor apa nih dong bilang konon lah. Itu dalam hati saya lah, saya rasa lah. Sebab saya pergi cuci motor hari itu pun kena tanya motor apa nih, dia dong cakap lah. Jadi saya rasa sana mungkin betul je orang cakap ini motor dia unik, dia punya rupa. Tidak laju tapi dia menang dari segi rupa dia. Ada peminat itu sendirilah. Contohnya saya memang suka ini motor, dia punya rupa. Dia nampak rugged, dia nampak fun lah. Ada lagi beberapa desain yang simple tapi saya suka sebab cantik detail ya. Yang ini bulat-bulat nih. Cantik lah bagi saya. Dia nampak estetik. Nice. Dan bukan di sini sih ada lubang-lubang. Di sini pun ada juga lubang-lubang. Lepas tuh kalau kita tengok exhaust dia pun ada juga lubang-lubang. Lubang-lubang sini, lubang-lubang sini. Memang cantik lah, memang cantik. Oke, harga ini motor kalau di Sabah lah. Kalau di Sabah harga yang saya dapat di kedai dia 9.000. Mungkin di kedai yang lain mungkin ada yang lebih murah, mungkin ada yang lebih mahal, bergantung kepada kedai lah, ikut nasib kita masing-masing juga. Dan kalau cakap pasal dia punya variant color, yang ada macam ini, forest green yang hijau-hijau gelap macam ini, dan yang satu lagi tuh dia warna beige yang macam warna teh tuh, macam warna teh lah. Tapi dia punya seat tuh tetap sama, kokoh. Dan masih lagi separate seat lah. Dan rim dia pun spoke juga. So dengan harga di bawah 10.000, berbaloi atau tidak ambil ini motor. Bagi saya sangat-sangat berbaloi karena 3 sebab lah. Reason number 1, sebab yang pertama kenapa ini motor berbaloi, dia sangat praktikal. Jadi ini motor masih lagi dalam kategori kapcai. Dan macam kita tahu kan, kapcai dan skuter juga lah. Diorang ni memang tiada masalah bila menyisip ataupun mencilok di tengah-tengah jam lah. Jam yang berat, jam yang ringan, itu no problem. Jadi dia memang sangat-sangat praktikal. Jalan jauh boleh, jalan di bahagian jam pun boleh, macam semua boleh. Jadi ya, itulah sebab pertama, sebab dia praktikal. Reason number 2, sebab yang kedua kenapa saya rasa ini motor berbaloi untuk beli di bawah harga 10.000. Sebab dia punya maintenance yang rendah, low cost lah maintenance dia. Jadi macam kita tengok sekarang nih, tengok tuh nah, single cylinder kan. Jadi macam kita tahu single cylinder nih sangat-sangat murah, apalagi bila dia kapcai.
Depan, tayar depan pun tidaklah begitu mahal mau beli. Tayar belakang pun tidaklah begitu mahal mau beli, kecuali brandnya sangat-sangat mahal lah. Tapi kalau dia brandednya tayar pun, dia masih lagi berpatutan, dia punya harga masih lagi senang untuk cari yang lebih murah lah. Selain engine dia ini single cylinder, dia punya engine juga e-cool, dia bukan liquid cool. So bagi saya di sana tuh banyak boleh jimat lah. Oke, selain sebab ekonomi yang saya cakap tadi tuh, ada lagi benda lain yang membuatkan ini motor lebih jimat, sebab dia punya engine fuel injection, jadi dia lebih jimat minyak lah. Sebab ketiga kenapa saya rasa ini motor berbaloi, dan yang ini memang subjektif lah, ikut orang juga, tapi bagi saya ini sebab yang ketiga lah, sebab dia handsome. Jadi kalau kamu tanya saya berbaloi atau tidak ini motor, bagi saya sangat-sangat berbaloi lah. Kalau kamu rasa berbaloi, bolehlah kamu pergi booking. Kalau kamu tidak rasa berbaloi, itu dari kamu lah. Saya tidak boleh ubah pikiran kamu. Oke guys, so itu sejak saya mau cakap pasal ini motor, mungkin ada beberapa benda yang saya lupa sentuh, yang saya lupa record. So kalau kamu mau komen saya di bawah yang benda-benda yang saya tertinggal itulah. Sebab sekarang pun hujan sudah. So ya, itu saja. Thank you for watching. See you again. Bye.